Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi bersama saya, Suryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan tentang studi ekonomi gerakan. Ya, jadi ini termasuk ke dalam mata kuliah ergonomi industri di program studi teknik industri. Di sini bahan yang saya dapatkan dari beberapa referensi yang saya dapatkan, saya kumpulkan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang studi gerakan dan ekonomi gerakan. Ini sebenarnya apa sih gerakan, kok ada studinya, kemudian juga ada kaitannya dengan ekonomi juga. Ini kenapa harus dipelajari di teknik industri? Nanti kita coba bahas secara singkat sesuai dengan batas kemampuan yang saya miliki. Studi gerakan itu sendiri atau yang disebut dengan motion study itu adalah suatu studi yang tentang gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini untuk mengukur orang melakukan pekerjaan. Kita tuh gerakannya apa ini? Karena di situ nanti bisa terlihat efektif atau tidak pekerja tersebut dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh si pekerja. Atau dengan kata lainnya adalah ini adalah penelitian untuk menganalisis pekerjaan berdasarkan gerakan-gerakannya. Jadi ini pekerjaan peneliti, atau kalau dalam industri biasanya yang perhatikan itu adalah para top level ya, top level pengambil kebijakan di mana mereka akan berusaha untuk mencari formula atau kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan studi gerakan. Tujuannya itu sendiri adalah untuk meminimalkan gerakan-gerakan kerja. Jadi yang sesimpel mungkin, namanya efisiensi, efisiensi itu dinilai dari sudut pandang gerakan-gerakan yang kita lakukan, yaitu dengan mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif atau bahkan dihilangkan, sehingga akan diperoleh waktu kerja yang atau yang secepat-cepatnya, dan pastinya ini akan berpengaruh terhadap penghematan banyak faktor. Ketika kita bekerja secara efektif, jelas akan ada penghematan dari penggunaan fasilitas kerjanya. Ini kita telaah metodenya. Ini pengembangan metode untuk mengefektifkan serta mengefisiensikan kerja. Ini bagi yang sudah bekerja akan sangat kerasa sekali, karena nanti bisa diterapkan secara langsung yang di industri ya, di pabrik-pabrik atau di sektor jasa manapun. Karena ini kaitannya dengan yang namanya kerja itu ya kegiatan, melakukan aktivitas, bukan hanya di pabrik atau yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Kita melakukan aktivitas apa saja itu adalah sebuah kegiatan atau pekerjaan. Di sini kita telah kegiatan pencatatan secara sistematis dan pemeriksaan dengan seksama mengenai cara-cara yang berlaku atau diusulkan untuk melaksanakan kerja. Jadi sebelum bekerja pastinya kita awal-awal dikasih tahu cara-caranya. Yang namanya baru pasti belum tahu, jadi dikasih alat, dikasih desk, kita kerjanya apa saja, itu biasanya harusnya ada standar dalam sebuah posisi atau ke tempat bekerja, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Terus sering disebut juga dengan istilah method analysis.
yang dimaksud untuk mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengaturan kerja yang optimal dalam suatu sistem kerja. Nah, ini skemanya kegiatan telaah metode ini. Jadi kita tuh pengen menelaah metode kerja gitu ya. Kita yang berjalan, yang sudah berjalan, metode kerja yang dilakukan ini sebenarnya udah bagus atau belum, atau efektif atau enggak sih, banyak yang menghambur enggak sih. Telaah metode itu atau sistem kerja itu terdiri dari pekerjaannya pasti, material atau bahan bakunya, peralatan atau mesinnya, dan serta lingkungan. Ya itu nggak bisa dihilangkan. Kita butuh pastinya atau ada bahannya, kemudian mesinnya, atau orangnya sendiri, lingkungannya bagaimana. Nah, ini faktor-faktor yang kita harus telah, tidak boleh diabaikan dalam kita menelaah metode. Kemudian setelah kita telaah dari sistem kerjanya sendiri, kita buat alternatif. Nah, dari nanti alternatif yang terbaik inilah yang kita pilih dan nanti dijadikan metode kerja yang efektif dan efisien. Itu terus berulang. Ini namanya juga penelitian gitu, metode analisis. Ini harus dilakukan berulang. Bisa jadi yang dilakukan oleh seorang pekerja berbeda dengan yang dilakukan oleh pekerja yang lain. Interaksi faktor-faktor produksi dalam analisa metode kerja ini seperti ini. Ya, kita mau menelaah atau menganalisis sebuah metode pekerjaan, jelas ini adalah interaksi yang bakal terkait ya, yang tadi saya sampaikan. Ketika kita memiliki metode kerja, jelas di sini ada prosedurnya, langkah, urutan, dan lain-lain. Dan seorang pekerja harus tahu prosedurnya bagaimana, langkahnya gimana, urutannya gimana. Lalu kita faktor-faktor yang berinteraksi dengan metode ini. Misalkan di sini ada bahan baku, supply inputnya bisa jadi dari vendor bahan bakunya. Itu kita juga bisa pasti akan berpengaruh terhadap metode ini. Jadi ketika kita membuat sebuah metode kerja ini jangan sampai diabaikan ya, bahan bakunya, suppliersnya juga. Kemudian lingkungan kerjanya, temperaturnya, penerangannya, kebisingannya, ya, suaranya dan lain-lain, panas apa enggak, bisa jadi berpengaruh. Metode kerja yang kita bikin kalau tanpa memperhatikan ini, walaupun sepele, bisa jadi ini nanti hasilnya nggak maksimal. Yang pasti adalah peralatannya, fasilitas kerjanya, mesinnya, operatornya. Ini menjadi faktor-faktor yang ketika kita mau menganalisis sebuah metode, sebuah kerjaan, ini jangan sampai diabaikan. Nah, itu teman-teman sebagai engineer, perekayasa, seorang manajer harus melihat ini semua. Barulah nanti ketika ini baik, ini juga nggak berganggu, operator mesin, fasilitas kerja juga oke dengan metode kerja yang sudah ditetapkan, maka sebuah produk jadinya juga akan sangat maksimal ya. Ini prosedurnya, identifikasi operasi kerja yang harusnya diamati dan dipelajari, lalu dikumpulkan semua data dan fakta yang berkaitan. Nah, namanya penelitian, kita harus ngambil data lagi, input data dari pekerja atau supervisor langsung, terutama untuk pekerjaan yang telah berlangsung lama. Dokumentasikan metode kerja yang sesuai dengan langkah-langkah urutan kerja yang sistematis dan logis. Lalu kita buat usulan metode kerja yang baru. Metode kerja yang lama bisa jadi harus diperbarui atau diimprove. Lalu kita usulkan metode kerja yang baru. Dan membuat metode kerja yang baru ini tidak bisa sembarangan. Data-data yang kita harus peroleh tadi, faktor-faktor yang terkait, harus kita analisis. Buat beberapa alternatif dan pilih alternatif yang terbaik. Metode kerja usulan, namanya usulan itu jangan cuma satu, bisa beberapa alternatif. Lalu tetapkan metode kerja yang baru ini dan ikuti terus pelaksanaannya sampai akhirnya benar-benar terbukti bahwa perbaikan atau telaah metode kerja yang diinginkan itu tercapai. Bisa jadi nanti akan terus dievaluasi, dilakukan telaah lagi terhadap metode kerja. Selalu continuous improvement. Nah, ini sebenarnya kapan sih sebenarnya kita harus melakukan telaah metode kerja, atau ketika muncul gejala apa?
ya ini banyak pekerja yang absen, ya, sering ada tambahan kerja overtime. Itu sebenarnya ciri-ciri tanda-tanda bahwa metode kerja yang kita gunakan itu sebenarnya sudah tidak efektif. Makanya harus ditelaah lagi. Aktivitas kerja sering menimbulkan kelelahan, perlu periode istirahat yang sering dan lama, perpindahan material dengan frekuensi sering dan yang jarak yang jauh, bottleneck udah pasti, meningkatnya scrap, kualitas produk tidak konsisten, keluhan dari pekerja berkaitan dengan kompensasi, jelas ada yang salah di metode kerjanya. Kalau metode kerjanya baik, ini pekerja juga pasti akan nyaman, ya, nggak akan nambah overtime. Kemudian ya lelah juga mungkin bisa diminimalisir. Nah, ini hal-hal yang menjadi gejala kapan kita harus melakukan telah metode kerja kalau faktor-faktor ini sudah terjadi. Ada yang nggak benar, ada yang tidak efektif di metode kerja. Nah, terkait dengan metode kerja, di sini ada prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Yang pertama adalah hilangkan gerakan-gerakan kerja yang tidak perlu, yang justru memboroskan tenaga. Kita harus sebagai seorang engineer, apalagi industrial engineering, harus bisa melihat itu semua. Makanya kadang dulu ketika saya bekerja di continuous improvement, pekerjaan kami hanya memperhatikan bagaimana orang bekerja. Ada nggak gerakan-gerakan yang nggak perlu nih sebenarnya, justru malah memboroskan tenaga gitu. Lalu kombinasikan beberapa aktivitas menjadi aktivitas yang mungkin dilaksanakan secara bersama-sama, penggabungan, itu tidak ada pemborosan. Kurangi faktor kelelahan dengan memberi waktu istirahat dan waktu longgar lainnya yang cukup. Perbaiki pengaturan tempat kerja dan desain dari fasilitas atau peralatan kerja yang ada. Nah, ini ekonomi gerakan dan kaitannya dengan penggunaan anggota tubuh. Ya, jadi ada kaitannya dengan gerakan tubuh. Gerakan mata terbatas pada bidang yang menyenangkan tanpa perlu sering mengubah fokus. Kondisi fisik dan struktur tubuh membatasi gerakan kerja. Hindari gerakan patah-patah. Kedua tangan harus memulai dan menyelesaikan gerakan dalam waktu bersamaan. Gunakan anggota tubuh yang diperlukan saja dalam bekerja. Kedua tangan jangan menganggur pada waktu yang sama kecuali pada saat istirahat. Ini prinsip-prinsipnya. Gerakan tangan simetris dan berlawanan arah. Nah, ini ekonomi gerakan dengan tubuh manusia, kemudian ekonomi gerakan dan tempat kerja. Tempat-tempat tertentu yang tak sering dipindah-pindahkan harus disediakan untuk semua alat dan bahan dan gerakan yang butuh. Persyaratan ergonomis lingkungan fisik kerja juga penting untuk diperhatikan. Pilih tempat kerja sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Minggu sebelumnya ya, belajar antropometri. Pasti nggak begitu, masa gara-gara itu orang nggak betah. Ketinggian, kependekan, dan juga capek. Tata letak bahan dan peralatan kerja diatur sehingga memungkinkan urutan gerak dan baik. Lalu bahan dan peralatan mudah dijangkau. Itu adalah tentang gerakan kerja, ekonomi gerakan dan tempat kerja. Sini ada studi gerakan. Studi gerakan ini pertama kali dilihatnya adalah kita memperhatikan gerakan pekerjanya. Efektif apa enggak sih? Kalau nggak efektif, sering apa enggak? Kalau sering, ya kita harus melakukan yang namanya proses telaah tadi. Mengurangi gerakan. Jelas studi gerakan ini tujuannya adalah untuk mengurangi gerakan inefektif atau yang tidak efektif. Terus menghemat pemakaian fasilitas pastinya. Tapi sebelum kita melakukan studi gerakan, kita harus belajar dulu apa saja gerakan kerjanya, gitu. Sistem kerja yang ada saat ini, kondisi existingnya seperti apa, kondisi saat ini seperti apa, harus tahu. Kita nggak boleh mengabaikan sistem apa namanya juga penelitian studi gerakan. Maka di sini kita harus tahu betul yang terjadi saat ini seperti apa saja. Dan kemudian dalam studi gerakan kita ada yang namanya
micromotion study. Micromotion study ini adalah yang saat ini mungkin pada pakai teknik yang dianggap paling teliti guna menganalisis gerakan kerja manual secara detail. Yang paling kecil pun itu bisa terdeteksi. Ini yang paling terbaru. Kemudian aktivitas micromotion study ini dilakukan untuk merekam setiap gerakan kerja yang ada secara detail dan memberi kemungkinan analisis setiap gerakan kerja yang ada secara lebih baik dibandingkan dengan gerakan visual. Ya, ini kayak ada alatnya ya, merekam ini langkah-langkahnya, merekam gerakan-gerakan kerja dari suatu siklus kerja dengan menaruh jam besar di belakang operator yang diamati. Gambar film akan menjadi rekaman permanen yang bisa dianalisis setiap saat dan berulang-ulang sesuai yang dikehendaki. Menyimpulkan dari analisis gerakan yang diamati dari rekaman film dan menggambarkannya dalam peta yang menunjukkan gerakan-gerakan tangan kiri dan tangan kanan. Masih ingat ya, peta kerja, gerakan tangan kiri dan kanan. Nah, tujuan penggambaran peta ini adalah untuk mencoba membuat keseimbangan gerak kerja antara tangan kiri dan kanan. Jadi dipantau, direkam gitu setiap operator. Kemudian menetapkan alternatif gerakan yang lebih baik dengan memperbaiki metode kerja yang ada sesuai dengan prinsip ekonomi gerakan. Ini yang dilakukan motion study. Ini sejarahnya. Ini motion study ini yang nemuin Frank sama Lillian Gilbert ya. Ini suami istri, Frank sama Lillian. Frank ini orang engineer, Lillian ini orang psikologi. Jadi klop ya, makanya ada kaitannya dengan manusia, psikologi. Kemudian Henry secara teknikan adalah sosiologi. Lalu Gilbert ini menguraikan gerakan dasar menjadi 17 buah gerakan dasar. Nah, namanya gerakan terbalik. Terbalik ini diejar dari nama Gilbert secara terbalik. Namanya terbalik. Ada 17 yang ditemuin sama Gilbert, gerakan-gerakan manusia kalau lagi melakukan bekerja. Dasar-dasarnya itu ada 17. Nah, ini contohnya. Ada mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, memegang untuk memakai, melepas, mengarahkan, pengarahan sementara, memeriksa, merakit, lepas rakit, memakai, kelambatan tak terhindar, kelambatan dapat dihindari, merencanakan, istirahat, menghilangkan capek. Ada 17. Ini adalah terbalik atau gerakan-gerakan dasar. Ini sudah baku. Ya, terbalik itu jangan sampai nggak tahu nanti orang teknik industri apa itu terbalik. Ya, itu terbalik itu gerakan-gerakan dasar ya. Ini penjelasannya ya. Yang pertama search, simbolnya SA, itu mencari. Gerakan mata untuk menemukan lokasi objek atau tangan mencari objek. Bisa mata, bisa tangan. Dimulai ketika mata atau tangan mencari objek dan berakhir ketika objek ditemukan. Mencari merupakan gerakan yang tidak efektif dan masih dapat dihindari, tapi dilakukan. Dalam sebuah pekerjaan ada pekerjaan yang tidak usah nyari-nyari, dapat dihindari dengan mengatur letaknya. Jadi nggak usah nyari-nyari, udah tahu nih. Kadang ada orang yang kerja tanpa melihat udah ketemu. Nah, itu yang paling bagus. Efektif pasti. Efektivitasnya di waktu nanti. Dibandingkan kita harus cari-cari dulu, gitu kan. Makanya mengaturnya dengan tata letak. Material dan menjimatnya dengan baik dan tidak berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk memudahkan seorang pekerja baru dengan cepat menyesuaikan diri, terutama dalam pengelolaan tempat peralatan dan bahan yang digunakan. Kemudian ada select atau ST, simbolnya itu memilih. Merupakan gerakan untuk memilih satu objek dari beberapa objek yang tercampur. Dimulai, ya kalau ngukur ini ketika memilih ya dimulai ketika mata atau tangan mulai memilih dan berakhir ketika objek yang diinginkan ditemukan. Gerakan memilih merupakan gerakan yang tidak efektif, sehingga sedapat mungkin elemen gerakan ini dihindari. Caranya gimana? Ya
dapat dihindari dengan objek berbeda di tempat terpisah dan tidak tercampur lagi pasti. Menggunakan tempat untuk material yang tidak menyulitkan saat mengambil tanpa mengambil. Gue udah tahu kalau misalkan komponen-komponen itu baut ukurannya segitu ya di situ. Kalau dicampur baut dengan ukuran atau mur dengan ukuran yang berbeda, ya pasti akan menghilangkan atau nyari-nyari. Yang ketiga adalah grab, yaitu memegang. Biasanya didahului oleh jangkauan, menjangkau dan dilanjutkan oleh gerakan ke bawah. Ya pasti megang, masa diem aja, pasti dibawa gitu, ditekuk gitu tangan. Merupakan gerakan yang efektif dari suatu pekerjaan dan meskipun sulit untuk dihilangkan, namun dalam beberapa keadaan masih dapat dikurangi. Caranya gimana nih? Objek dipindahkan dengan kontak tangan saja tanpa memegang penuh, misalkan dengan cara menggelincirkannya, gelindingnya. Itu adalah memegang. Gak perlu kita ikut tangannya menjulur sampai jauh atau dilempar. Paling ekstrim ya. Beberapa objek dipegang sekaligus bersama sehingga waktu kerja bisa lebih cepat ya, dan satu-satu. Menggunakan alat bantu untuk memegang, bisa pakai magnet sehingga kerja tangan dapat berkurang. Reach, jangkau adalah reach, RE adalah gerakan tangan berpindah tempat tanpa megang, baik gerakan mendekati maupun menjauh. Tangan pindah tapi nggak ada beban. Gerakan ini biasanya didahului oleh gerakan melepas, release, dan diikuti oleh gerakan memegang, grab, menjangkau ya. Gerakan ini dimulai pada saat tangan mulai pindah dan berakhir bila tangan sudah berhenti. Seperti halnya memegang, menjangkau itu sulit dihilangkan karena merupakan gerakan yang efektif. Tapi bisa dikurangi dengan cara apa? Ya, namanya menjangkau, semakin pendek jangkauannya ya pasti semakin mudah atau semakin ringan. Yaitu memperpendek jarak jangkauan serta memberikan lokasi yang tetap dari objek. Kelima adalah move atau membawa. Ya, elemen gerak membawa juga merupakan gerakan perpindahan tangan. Hanya dalam gerakan ini tangan dalam keadaan terbebani. Yang namanya bawa pasti ada beban objek yang dibawa. Gerakan membawa biasanya didahului oleh gerakan memegang dan dilanjutkan oleh gerakan melepas atau dapat juga oleh pengarahan. Gerakan ini mulai dan berakhir pada saat yang sama dengan menjangkau, reach. Karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi waktu gerak pun hampir sama, yaitu jarak pindah, macam dan berat beban yang dibawa oleh tangan. Elemen gerakan ini efektif dan sulit untuk dihilangkan, tapi bisa diefektifkan. Diperpendek jaraknya menggunakan cara pembinaan yang efektif, conveyor, crane trolley, itu alat-alat bantu. Kemudian objek bisa dipindahkan sekaligus, nggak satu-satu bolak-balik dalam jumlah yang banyak. Menggunakan prinsip gravitasi untuk memindahkan objek sehingga ini energi yang dikeluarkan minimal. Misalkan kita pakai itu. Kemudian hold atau memegang untuk memakai. Bedanya dengan grab atau memegang adalah pada perlakuan terhadap objek yang dipegang. Pada memegang atau yang grab, pemegangan dilanjutkan dengan gerak membawa. Sedangkan memegang pada hold untuk memakai tidak demikian. Ya, untuk memakai tidak demikian, tidak bergerak. Gerakan ini sering ditemui pada saat perakitan, di mana satu tangan memegang dan tangan yang lain memasang. Ya, gerakan ini efektif, namun bisa juga diminimasi. Pakai apa? Pakai jigs and fixture. Belajar ya, alat bantu untuk memegang objek. Gitu. Dapat diminimalkan menggunakan catok, penjepit, klip, vakum, cantelan, rak atau peralatan lain. Pakai juga isolasi atau lem. Release load, RL, melepaskan objek yang dipegangnya. Gerakan ini dimulai pada saat pekerja mulai melepaskan tangannya dari objek dan berakhir bila seluruh jarinya sudah tidak menyentuh objek itu. Gerakan ini merupakan gerakan yang efektif untuk
untuk memperbaikinya, gerakan bisa dilakukan bersamaan dengan membawa. Kemudian tempat menempatkan objek didesain dengan baik. Objek dilepas secara bersamaan sehingga gerakan pelurit dapat dihilangkan dan waktu lebih efektif. Kemudian position, mengarahkan, ya artinya simbolik, mengarahkan objek pada lokasi yang ditentukan. Mengarahkan biasanya diikuti oleh gerakan mengangkut, membawa, ya diikuti oleh gerakan merakit. Gerakan ini mulai sejak tangan memegang sampai ke arah yang dituju, misalnya muter, menggeser ke tempat yang diinginkan, dan berakhir pada saat gerakan merakit atau memakai diri. Dapat didefinisikan dengan menggunakan alat penunjuk untuk membantu mengarahkan. Bisa diefisienkan, ya, pakai alat untuk membantu mengarahkan. Lalu preposition, nah ini banyak sekali ya, gerakan-gerakannya ada sampai dengan ada inspect, preposition, inspect, atau bisa objek, ini bisa baca ya, kemudian assemble, gerakan lepas rakit, lepas rakitan, use, atau memakai, efektif atau tidak, bisa dihilangkan atau enggak, diefisiensikan atau enggak. Kemudian yang 14, unavoidable delay, keterlambatan yang tidak dapat dihindari. Nah ini keterlambatan karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuan pengendalian pekerja. Ini pun adalah bagian gerakan. Di sini maksudnya terjadinya waktu menganggur, seperti padamnya listrik, alat rusak. Nah itu adalah gerakan-gerakan. Ya pasti bisa dikurangi, mengadakan perubahan atau perbaikan pada proses operasi. Kemudian avoidable delay. Kalau tadi unavoidable delay, kelambatan yang tidak dapat dihindari. Kalau ini kelambatan yang dapat dihindari. Kelambatan ini disebabkan oleh hal yang ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh pekerjanya. Ya, ini sebenarnya dari si operator dan pekerjanya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, kalau bahasa sekarang sih, ya bisa-bisanya diakal-akalin. Situasi yang tidak produktif selama bekerja, contoh merokok, ngobrol, atau sekarang zamannya main handphone. Nah, untuk mengurangi kelambatan ini ya harus disiplin. Ya, makanya untuk pengawas itu harus seperti ini supaya menghindari keterlambatan yang dibuat atau disengaja. Kemudian plan, merencanakan, merupakan proses mental di mana operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Ya ini pekerja baru biasanya. Kemudian yang terakhir yang ke-17 adalah rest for overcoming fatigue, istirahat untuk menghilangkan kelelahan. Itu penting juga, tapi ya itu kita juga tidak bisa memanfaatkan ini untuk berlama-lama. Makanya sebagai orang engineer harus tahu berapa waktu untuk memulihkan lagi kondisi badannya dari rasa lelah sebagian. Hal ini terjadi pada setiap siklus kerja, tetapi terjadi secara periodik. Makanya kadang kan jam 12 istirahat, maka kenapa harus jam 12? Kenapa nggak jam 10, jam 11 gitu kan? Karena itu sudah siklus kerja akibat pekerjaannya sendiri. Tidak saja karena jenis pekerjaan, tapi juga boleh individu pekerjaan. Ini contoh digerakkan di aktivitas menulis. Aktivitas menulis itu ada 9 langkah. Ngambil pulpen, megang pulpen, bawa pulpen ke kertas, ngarahin pulpen untuk menulis, menulisnya itu sendiri, ya kan? Balikin pulpen ke tempatnya, masukin pulpen ke dalam tempatnya, melepas pulpen, menggerakkan kembali tangan menuju kertas, jangkau, memegang, membawa, mengarahkan, memakai, membawa, mengarahkan, sementara, melepas. Ini gerakan-gerakan dasar, langkah-langkahnya atau job desk-nya. Padahal cuma nulis ya, tapi ya kalau diurai, ini bentuknya seperti ini. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang studi dan ekonomi gerakan. Bahwa ketika kita bergerak, ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ada hal-hal yang seharusnya ketika bekerja itu bisa diefisiensikan atau bisa diminimalisir. Ya, terima kasih. Jadilah manusia yang baik, karena siapapun akan senang.